mengambil kendaraan dari pemilik itu tidak diperbolehkan, apapun dalihnya. Itu ada tuh, saya bawa Jangan dong. sambil teriak-teriak kayak yang maling motor gitu, Mas. Tadi kayaknya ini mah. Pakai ojek tuh. Coba lihat deh, motor, mobil terus saja penuhi jalan-jalan di ibu kota Jakarta seperti ini. Nah, tapi hati-hati, jangan-jangan kendaraan Anda lagi diincar sekelompok orang nih. Begal yang ngincer. Bukan begal. Tapi ini debt collector, atau lebih dikenal dengan sebutan si mata elang, yang bisa tiba-tiba saja menghadang kendaraan Anda dan menyitanya di tengah jalan. Kenapa, ayo? Karena Anda nunggak kendaraan Anda berbulan-bulan. Ayo, lagi nunggak nggak kendaraan Anda sekarang? Nah, supaya tahu modusnya dan konsekuensi hukumnya, dan supaya tidak gagal paham, tonton yang lengkap ya, Booster Investigasi. Awas, sambaran si mata elang. Coba deh, nongol ke jalan raya siang-siang. Widih, jalanan luber sama motor, mobil, bus, angkot, padat abis pokoknya. Apalagi merek kendaraan baru muncul terus. Tapi kalau dilihat-lihat sih, yang aspal paling banyak kendaraan roda 2 alias motor yang jelas-jelas harganya terjangkau di segala segmen. Ya, yang pasti gampangnya punya motor bikin orang berbondong-bondong beli. Dan pastinya yang paling banyak beli motor pakai diutangin alias nyicil aka kreditan. Masih pengen punya motor tapi bokeh. Udah, beli motor second, ngeredit juga bisa kok. Terus udah beli motor, nikmatin motornya. Kagak punya duit bayar cicilan. Cari ribut nih sama yang ngereditin. Kasus-kasus begini nih yang bikin perusahaan kredit menghimpun pasukan buat nagih debitur yang bandel alias ogah bayar. Mata elang, sebutan buat tukang tagih yang mayan bikin ketar-ketir para pengemplang kredit motor. Lihat aja kalau nggak bayar, mata elang udah kayak hantu, nongol dimanapun Anda plus motor utangan Anda berada. Nih contoh pahitnya, dan kadang terselip aksi kekerasan di sana. Terekam oleh CCTV di wilayah Karawaci, Kota Tangerang, Banten, seorang debitur bersepeda motor di stop komplotan mata elang berjumlah 5 orang. Diduga empunya motor menunggak cicilan. Korban sempat mengalami tindak kekerasan dengan cara ditabrak dan dianiaya secara fisik. Sadis juga nih si mata elang. Aslinya si korban coba melawan, tapi sia-sia karena kalah jumlah. Walau demikian, ia sempat mempertahankan motornya yang akan dirampas. Lain lagi kasus bentrok yang terjadi antara driver ojek online dengan kelompok mata elang di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Polisi berusaha melerai. Tapi karena sudah terpancing emosi, sejumlah kendaraan milik mata elang dirusak massa. Masih awalnya ada ojol berhentiin. Nah terus yang kedua kita mau nengahin, setelah nengahin di situ komplit, dia mukul duluan, anak-anak nggak terima, langsung terjadi. Tadinya mau narik motor itu, Bang. Tadinya mau nengahin permasalahannya apa? Tiba-tiba sama pihak Matel ada yang dipukul. Jelang malam, keributan memuncak. Masa dibubarkan sekitar pukul 18. Ada lagi kasus perampasan oleh Matel alias mata elang di Sulawesi Selatan. Mobil seorang wanita yang diduga nunggak kredit dirampas seorang penagih hutang. Polisi coba gagalkan perampasan mobil dengan cara menghadang kendaraan yang melaju. Polisi lompat ke kap mobil dan endingnya nggak enak banget. Ia jatuh dari mobil, luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kasus tunggakan kredit motor ini emang nggak ada putusnya. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seorang anggota TNI yang berencana membantu pemilik kendaraan pergi ke rumah sakit malah dikepung sejumlah mata elang alias penagih hutang, menyita kendaraan yang bermasalah. Meski koordinator penagih hutang minta maaf, namun hukuman untuk para penagih hutang tetap berjalan. Masuk dulu gitu. Para pelaku perampasan alias si mata elang siluman ini nggak dikasih hati sama polisi. Kasusnya beda-beda nih. Ada yang main rampas di tengah jalan, ada lagi yang lebih parah. Hasil rampasan debitur nakal malah dijual ke penadah. Langsung aja dijeblosin sama polisi ke penjara. Gimana sih kisah perampasan motor bermasalah oleh para penagih hutang?
seorang korban yang motornya kena rampas, membagikan ceritanya. Awal mulanya kan saya telat bayar motor ya, angsuran itu kurang lebih 4 bulanan lah. Tiba-tiba jarak berapa kilo ada yang ngikutin gitu mas, 3-4 motor dikepung gitu ya. Posisinya tuh jadi 2 motor. Nah posisi saya di tengah-tengah sambil teriak-teriak kayak yang maling motor gitu mas. Mereka nggak mau tahu gitu, dia ngeliatin surat penarikan motor, terus ambil kunci motor. Mereka bilang motor saya bawa ke kantor katanya, nanti kalau udah dibayar angsuran baru dibayar. Kejadian-kejadian perampasan kendaraan dipicu oleh mudahnya para debt collector mengakses data kendaraan yang nunggak EKE bermasalah lewat aplikasi ponsel. Setelah kami cek, nah loh, ternyata siapapun bisa mengakses aplikasi ini dengan sangat mudah. Kisah-kisah pahit dan cenderung menyerempet hukum terkait perampasan kendaraan, kami pun coba menguak persoalan ini. Udah waktunya mengontak teman yang paham betul sepak terjang mata elang siluman yang bergerak tanpa surat resmi dari perusahaan leasing. Kita pengen tahu nih operasinya gimana sebenarnya. Santai. Saya mau banyak tentang Matel. Emang omnya mau tahu Matel yang kayak gimana? Emang ada berapa macam itunya Matel? Ada Matel yang biasa sama Matel siluman. Siluman apa tuh? Setan itu yang kedua tadi. Oh bukan, jadi Matel siluman itu ada materialnya tuh yang ngambil kunci SNK, semuanya diambil paksa gitu. Rampas langsung. Atau berantem atau ntar kan punya motor masa deh. Oh itu mah gimana itunya. Tapi kalau misalnya hanya mau tahu nih sistem kerjanya kayak gimana, hanya boleh deh langsung datang ke sana. Ketemu orang-orangnya. Kalau misalnya hanya mau tahu nih, mau ke sana, nanti tinggal saya telepon nih. Telepon ke orang itu. Iya. Gak apa-apa tuh, saya datang. Gak apa-apa, nanti tinggal saya teleponin. Ya. Emang kenal banget sama orang di sana? Oh, saya kenal sama orang sana, iya. Jadi kalau misalnya mau ke sana, tinggal saya teleponin aja gitu. Dia tiap hari praktek? Tiap hari. Gitu. Iya, tiap hari dia kerja. Jadi dulu lu juga ini dong, Matel? Oh, iya, saya juga Matel. Tapi udah enggak lagi? Udah enggak, saya udah. Memang. Mending kerja kayak gini aja deh, martir, kayak gitu aja. Sekarang ya udah. Makasih ya. Tunggu, A. Kenapa nih? Ini kan saya udah ngasih info nih ke A-nya. Tapi ya info kan nggak gratis nih, saya butuh uang buat. Gampang itu, perlu ngobrol dulu. Nyari uang susah. Kan parkir udah lumayan parkir. Nggak ketutup buat rokok doang. Ya udah siap. Oke. Oke, nanti saya teleponin deh. Ya. Boleh, makasih dulu ya. Ya, siap. Habis lobi-lobi dan ngedil sama si mata elang siluman, kami pun terjun ke lapangan, ngintilin si Matel alias mata elang. Udah lama mas kerja kayak gini? Udah. Lumayan. Ini gimana Cak? Ini niatnya? Ya nunggu motor, nanti kalau ada sesuai baru saya kejar. Oh gitu? Ya. Lama dong berarti ya? Iya. Sehari bisa dapat berapa? 4. Hah? 4 motor? Lumayan ya? Ya. Suratnya ada nggak, surat tugas? Ada surat tugas. Gitu? Ya. Oh di mana, yang di mana? Oh yang di situ? Ya. Yang di handphone? Ya ada HP. Nggak ada surat tugas kertas kayak gitu? Enggak. Bisa tahu ada motor itu gimana? Karena saya download aplikasi. Itu ada tuh. Nah tuh, mangsa yang nunggak bayar kredit kelihatan. Gas lah, kejar, jangan sampai hilang. Mangsa dikuntit rapat, tancap gaspol. Akhirnya target diminta minggir. Udah deh, ngotot-ngototan yang ada. Ada apa ya Pak? Ini motor punya siapa ya? Punya bapak saya? Motor udah nunggak 6 bulan. Waktunya harus diambil. Ini ada suratnya. Aduh, gimana ya? Saya buru-buru ini mau kuliah. Udah turun lo. Rampas kunci motor. Ini nunggak berapa lama? Udah 6 bulan Pak. Ya? 6 bulan. 6 bulan. Kalau 6 bulan kayak gini harus gimana? Dibawa atau boleh dibawa lagi? Harus dibawa. Ya? Dulu kan karena belum bayar dia harus dibawa. Harus dibawa? Saya nggak tahu apa-apa, urusannya sama ayah saya. Ya nggak bisa lah.
Saya udah dari tadi kerja capek. Ya Mbak, itu juga kita kan kerja juga. Saya juga mau kuliah. Kita juga ini ada kendaraan lain. Kita udah ada surat jalannya. Motor mau saya bawa motor. Jangan dong. Udah. Nggak pakai kasihan, motor dibawa pergi. Ada. Pakai ojek tuh. Ya, sebenarnya lembaga pembiayaan yang menugaskan kolektor alias si matelang untuk menagih utang debitur yang macet sah-sah aja. Kerjaan si matelang emang ngawasi pergerakan kendaraan yang tertunggak dan siap menyita jika tunggakan numpuk dan gak ada itikat baik dari debitur. Tapi pada prakteknya ada aja yang melenceng yang bisa berbuntut tindak kriminal. Dan kerjaan matelang ini juga lumayan berisiko loh. Kadang mesti kejar-kejaran, ngebut di jalan raya, dan jadi korban kecelakaan. Sial 2 kali ibaratnya. Tagihan gak dapat, boncos pula kecelakaan. Jangan salah loh, kadang para matel ini juga masih punya hati. Nggak tega sampai debitur yang kendaraannya harus ditarik. Namun opsi mereka nggak banyak. Target dari perusahaan pembiayaan membuat mereka terpaksa tutup mata dan jadi raja tega. Otot-ototan deh sama yang nunggak. Kalau ini motor siapa Bu? Itu ya, mohon maaf nih Bu. Motor suami. Loh, motor ini bang udah berapa lama Bu di Ibu Bu? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Ibu nggak tahu masalah cicilannya atau seperti apa? Kalau saya ada motor pakai aja sih. Mohon maaf nih mengganggu waktunya ya. Ibu bisa nggak ikut ke kita ke kantor sebentar? Ngapain? Lo konfirmasi motor Ibu. Jadi nanti Sini aja udah. jadi kita ke kantor Ibu, biar Ibu juga nanti paham kenapa sampai Ibu diberhentiin di lapangan seperti ini. Surat tugasnya ada. Oh ada Bu, ada. Ada Bu. Mohon maaf Bu ya. Jelas Bu ya. Udah sama suami saya. Nah, kalau saya ini- nggak tahu apa-apa sumpah. Saya Maksud saya gini Bu, ada surat yang harus kita kasih, nanti Ibu pegang, kasih ke suaminya. Kalau masalah angsuran Bu nanti beresin di kantor aja. Ini kita hanya sekedar konfirmasi gitu Bu. enggak, saya nggak mau. Saya takutnya kenapa-kenapa. Mendingan nanti aja sama suami saya. Kita hanya petugas finance nih Bu, petugas polisi, hanya sekedar konfirmasi. Coba lihat STNK-nya. Boleh izin Bu. Iya, betul. Nah, 63 gitu. Sama Bu ya. Nah, sekarang gini Bu, logikanya Bu ya, mohon maaf Bu. Karena motor kendaraan Ibu bermasalah yang Ibu pakai, kita ajak ke kantor supaya nanti ada pemberesan Ibu. Kayak Bu ya? Oke. Ibu nanti ikut sama saya lagi saya Bu ya, belakang ya. Boleh. Nah, sebenarnya waktu debitur ke gap sama matelang, mereka tuh akan memberikan bukti tunggakan pembayaran si debitur. Terus, Matel akan antar si penunggak langsung ke kantor cabang leasing terdekat buat beresin masalahnya. Di dalamnya sambil Apa ke dalam? nggak apa-apa, ini biar enak. Ini Ibu lihat ini PT kita ini Bu. Sebentar saya tunjukin arahan kita Bu. Arahan seperti ini dari PT ini, lihat. PT Putra Tanimbar Jaya, kita kerjasama dengan Otto, Suzuki Finance, CS, Adira, Kredit Plus, semua ada tertulis di sini Bu ya. Ibu lihat, Ibu nggak usah khawatir. Kalau Ibu lihat kita, jangan takut. Kita mecahin masalah. Badannya besar-besar saya takut. Jangan Bu, ini solusinya harus keluar di dalamnya. Mari Bu. Silakan Bu. Clear sih sebenarnya, petugas leasing nyerocos deh. Soalnya apa itu motor debitur ditarik? Apaan lu kan nunggak berbulan-bulan. Bu, boleh pinjam STNK-nya Bu, bentar Bu. Buat apa? Buat ngecek ke admin Bu. Tapi nanti dikasain lagi kan? Iya Bu. Cocokin nomor mesin, nomor angka aja. Sekalian kita cocokin Bu, gitu. Sama enggak? Bu, tolong di-print Bu. Nah, si ibu nggak mau tahu, nggak bayar, tapi motor tetap maunya dibalikin. Buset. Kan saya udah bilang, saya Bukan cuma suami. bukan, saya cuma
pakai motor yang ada di rumah aja. Tapi tolong disampaikan ke suaminya. Motor ini masih cicilan, Bu, dan ini sama sekali tidak ada melakukan pembayaran. Selidik punya selidik, motor yang dipakai ngaspal sama si ibu ternyata masih kepemilikan pihak pertama, bukan atas namanya. Terus, masa sih nggak tahu kalau motor yang dibeli kreditan? Tapi kalau di sini kantor kita jelas dan dikasih tanda terima pun jelas. Tapi enggak, tadi bilangnya cuma konfirmasi doang. Tapi Nggak sampai jadi bikin seperti motor. ini Bu, kalau tim di lapangan itu kan hanya berdasarkan data. Udah ngalor ngidul ngasih penjelasan dari Sabang sampai Merauke, panjang, kali lebar, sampai suntuk pihak leasingnya. Tapi si ibu tetap aja ngeyel, minta motornya dibalikin. Terus saya ini pulang gimana? Nanti dikasih fasilitas Kalau ya. masalah pulang pasti kita fasilitasi lah, Ibu. Yang penting beres dulu Ibu ya. Gak tahu sih suami ada di rumah, bawa udah 2 bulan, saya nggak tahu lah. Tempat gade kayaknya ini mah. Ini ada ojek nih. Ada pakai ojek tuh. Kita mulai bekali teman-teman dengan surat tugas, name tag. Kita bekalin untuk teman-teman di lapangan. Dan kita ngarahin mereka supaya mengutamakan sopan santun. Identitasnya ada nggak? Boleh nggak minta surat tugas? Gitu Bang. Jadi Itu wajib diminta Om ya? itu wajib diminta Bang. Harus wajib diminta. Supaya nanti dari debitur sendiri tahu ini akan larinya kemana. Harus menolak, itu wajib menolak. Atau menunjukkan identitas tersebut. Boleh ke kantor atau minta untuk ke kantor leasing ataupun kantor polisi boleh. Sah-sah aja boleh. Setelah waktu berjalan, karena sesuai dengan aturan OJK ini dari Finance minta untuk MUID dengan badan hukum, sehingga kita bentuklah suatu badan hukum berbentuk PT lah, sesuai dengan permintaan OJK ke Finance, di mana kita kerjasamanya, kita MOU. Terkait aplikasi Mata Elang, OJK memang melaporkan aplikasi ini ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kami melaporkan aplikasi ini sebagai upaya OJK melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Mengapa? Karena dalam aplikasi Mata Elang ini terdapat beberapa data yang sangat sensitif, misalnya nomor kendaraan, nama pemilik, dan lain-lain, yang rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penarikan kendaraan tidak sesuai dengan peraturan. Antisipasi hal itu sehingga kita minta Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap aplikasi Mata Elang, baik itu yang ada di situs, ada yang di sosial media maupun di Google Play Store. Hal ini tidak diperbolehkan. Menurut undang-undang tidak diperbolehkan itu debt collector mengambil kendaraan dari pemilik, itu tidak diperbolehkan apapun dalihnya. Apabila kendaraan itu dari pajak debitur itu mengalami tunggakan atau dan lain sebagainya, itu harusnya ada keputusan pengadilan dulu terkait masalah fidusia. Itu pun harus pada saat pengambilan kendaraan harus didampingi oleh kepolisian. Terkait masalah debt collector ini, apabila terjadi di tengah jalan diminta kendaraan dan sebagainya, diajak aja ke kepolisian terdekat. Nanti kita bantu bagaimana penyelesaiannya. Ini ya, bukan buat ngadilin siapa yang benar, siapa yang salah loh. Yang nunggak kendaraan, ya tahu diri lah, bayar, ya jangan mau enaknya sendiri. Nah, yang nagih juga pakai etika dong. Jangan brutal dan sampai menimbulkan kegaduhan. Sama-sama enak lah. Oke, Buser Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.